Halo dok. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Gimana dok, gimana ya? kabarnya dok? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Aduh, duta kesuburan kita semua Kita nih. subur. Ganti nama aja, ganti Mak Subur, jangan Mak Aji lagi. Oh ya, harusnya jadi yang subur nih kalau ada ini dok. Aduh, ini kayaknya lelah banget baru pulang praktek dok atau gimana dok? Baru pulang tapi nggak baru-baru banget lah, sempet apa Ya, beres-beres terus siap-siap gitu. ini dia guys, sosok dokter Yasin Bintang, dokter yang terkenal tangannya anget ya guys ya, untuk menghangatkan rahim ibu-ibu yang promil. Nah jadi sekali lagi jangan Emangnya lupa penggorengan, pertanyaan yang kenapa dok? emangnya penggorengan anget. Pertanyaan yang pertama langsung aja lah ya dok ya. Walaupun Ya, pertanyaannya udah sering aku tanyakan nih. Saking kita live udah tanya dan 1000 jawab kali ya sendiri dok. ya bahkan ya. Gak lah dok. Soalnya di sini banyak juga penonton yang baru, pengantin baru yang emang lagi memulai promil juga nih. Ya, Pertanyaan yang pertama dulu yang paling simpel nih dok. ya. Sebetulnya apa sih dok bedanya masa subur dan ovulasi? Karena masih banyak ibu-ibu yang, aduh gue kagak ngerti deh. Kayaknya gue nge-sex ya Hmm, nge-sex aja begitu mens kelar gue hmm, nge-sex. Gitu. Gimana ya. dok? Silakan dok. Jadi ovulasi itu adalah peristiwa pelepasan sel telur yang matang oleh indung telur ya. Jadi setiap bulannya seorang perempuan yang ada di usia reproduksi itu akan Hmm. menghasilkan sel telur yang matang. Yang sebelumnya sudah mengalami proses pematangan, nanti dia biasanya umumnya di pertengahan siklus haidnya dia akan dilepaskan tuh setelah matang. Nah, nanti Hmm. sel telur yang dilepaskan melalui peristiwa ovulasi itu selanjutnya akan bertahan menunggu ya di jalan itu. Nah, untuk Hmm. dibuahi oleh si sperma di saluran telur. Jadi Hmm. kira-kira itu yang disebut dengan ovulasi, yaitu peristiwa pelepasan sel telur yang matang. Nah, kalau masa Oke. subur, karena eh, setelah ovulasi, si sel telur kan akan bertahan sekitar 24 jam di saluran telur ya di saluran kandungannya si ibu ya. Nah, itulah di mana peristiwa pembuahan bisa terjadi kan. Hmm. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan suatu kehamilan. Nah, Hmm. maka itu hari-hari di sekitar ovulasi itu biasanya disebut masa subur. Hmm. Kenapa sih diperkirakan di sekitar ovulasi? Karena sebenarnya ovulasi sendiri itu agak sulit diprediksi secara mandiri tanpa menggunakan bantuan ya. Jadi makanya Hmm. dibilang masa subur. Jadi ada masa periode yang diperkirakan subur. Nah, gitu. Makanya Hmm. itu disebut fertile period, yaitu masa-masa diperkirakan terjadi ovulasi pada hari-hari tersebut. Jadi itu ovulasi dan masa subur. Nah, Hmm. biasanya ovulasi ini ya, pada umumnya ovulasi itu pada seseorang yang siklus haidnya teratur, dia akan terjadi sekitar 2 minggu sebelum perkiraan haid selanjutnya. Ya, jadi prinsipnya setelah terjadi Oke. ovulasi, dalam 2 minggu itu seorang kalau nggak hamil dia akan haid gitu dalam 2 minggu setelah ovulasi Hmm. ya. Maka itu bagi Hmm. seorang perempuan yang siklus haidnya teratur atau bisa didetek nih pakai aplikasi, diperkirakan gitu ya 28 hari, berarti ovulasinya kira-kira dikurang 14, jadi 14 hari dari hari pertama gitu ya kan. Tapi kalau Hmm. siklusnya 32 hari berarti dikurangi 14, berarti ovulasinya sekitar pada hari siklus ke-18. 18. Gitu ya. Jadi kira-kira gitu kan. Nah, Hmm. tapi memang nih jadinya ovulasi ini karena nggak setiap orang betul-betul fix siklus haidnya, dia akan bisa maju mundur. Maka itu bisa lah kita Hmm. sebut masa subur itu sebagai perkiraan kira-kira hari-hari di mana biasanya saya ini ovulasi gitu. Biasanya karena seseorang itu bisa maju mundur haidnya, biasanya kita itu plus minus 2 hari dari perkiraan ovulasinya. Misalnya seseorang hari ini, bulan ini 28 hari, bulan depan Hmm. 26 hari, bulan depannya 30 hari, itu kan kira-kira masih normal tapi selisih-selisih begitu kan. Ya udah deh, Hmm. kira-kira rata-ratanya kan 28 hari, berarti siklus masa subur itu sekitar 14 hari plus minus 2 hari
Jadi itu semacam cara kita mempermudah untuk memprediksi masa subur. Kenapa sih penting diketahui masa subur? Ya karena di masa-masa ini terjadi ovulasi, jadi si sperma itu bisa membuahi sel telur gitu. Mm-mm. Nah ini buat para ibu-ibu ya, para ladies atau juga gentleman nih, kalau yang nonton ada gentleman ya, misalnya kalian Masa suburers, Ini, Dok. masa suburers nih nontonnya. masa suburers, geng Ya. geng duta kesuburan pokoknya ya. Ya, jadi para pemburu masa subur. Itu kalau bahasa kekinian yang orang-orang bilang tuh masa-masa rahim anget. Nah, tuh. Kalau Masa kalian rahim anget. bingung, itu bahasa zaman now-nya, Dok. Kalau kalian bingung yang dimaksud sama Dokter Yasin, ngitungnya 28 hari. Maksudnya dikurang 14 hari. Aku mau memperkenalkan sesuatu juga nih, Dok. Jadi, aku sendiri, Dok, karena tipe yang pusing, itu berarti aku masa subur dikurang 14 hari. Jadi aku tuh masa subur intinya kapan, tetap aja ujung-ujung bingung. Aku sendiri, Dok, kalau lagi menstruasi, sekarang aku itu pakai aplikasi We Love untuk ngabsen kapan masa-masa aku menstruasi. Dengan aku rutin absen ke aplikasi We Love nih, ini misalnya bulan Januari ya teman-teman, ini simple banget, kalian tinggal download We Love aja, itu tersedia di Play Store ataupun di Android, dan gratis. Ini adalah aplikasi yang tidak berbayar, ya, tenang, dompet kalian aman. Nah, setelah kalian download, kalian registrasi, nanti kalian langsung masuk ke kalender, terus kalian tandain nih, aku mens nih, kayak misalnya aku nih Januari kemarin aku mens tanggal 29, 30, 31 Desember. Terus tanggal 1 aku mens, pencet, tanggal 2 aku mens, pencet. Terus misalnya aku sampai tanggal 9 Januari mens nih, pencet gitu, Dok. Nah, ini tuh memudahkan banget, membantu kita untuk menganalisa kapan masa subur kita dan kapan kita akan mulai haid lagi. Nah, misalnya aku udah selesai nih, Dok, mens di tanggal 9 Januari kemarin. Dia langsung ngitung kapan mens aku berikutnya. Mens aku berikutnya adalah nih di tanggal-tanggal yang merah pink-pink ini nih. Diperkirakan. Nah, perkiraan haidnya. Artinya apa? Buat aku yang suka staycation sama suami, berarti di tanggal-tanggal segini aku jangan honeymoon sama suami, Dok, rugi. Soalnya itu aku pasti lagi mens. Nah, selain keluar tanggal perkiraan mens ya teman-teman, aplikasi We Love itu juga memudahkan kalian yang lagi program hamil. Soalnya langsung keluar nih tanggal perkiraan masa subur kalian. Seperti ini, Dok, yang warna ungu ini. Yang tadi dokter jelasin kan, dari tanggal 10 sampai tanggal 15 Januari, ini rahim aku lagi anget-angetnya nih, guys. Nah, tapi kan dari waktu 6 hari tersebut, cuma ada 1 hari ya, Dok, ya, yang terjadi pelepasan sel telur ya, Dok, ya? Iya. Nah, kapan itu terjadi? Kalau menurut aplikasi We Love, analisa yang sudah dilakukan oleh We Love, masa itu adalah yang warna hijau ini nih, teman-teman. Tanggal 12 Januari 2022. Nah, Dok, yang mau aku tanyain gini, Dok. Sebelum aku pakai aplikasi We Love, aku tuh nggak pernah terlalu aware sama masa subur. Pokoknya aku tahu aku tuh terlalu gampang hamil gitu. Makanya aku pakai IUD. Tapi di setiap bulan ada satu waktu di mana aku tuh perut aku, Dok, bisa sakit banget loh. Kontraksi yang aku sampai bongkok, dan itu keputihannya tuh sampai yang bukan keputihan ya, lendir. Keluar lendir yang berlendir banget di area vagina gitu, Dok. Nah, awalnya aku bingung kenapa ya ini. Begitu aku pakai aplikasi We Love, rasa nyeri di perut, kontraksi di perut, dan lendir yang berlebih itu, aku baru sadar itu terjadi pas di tanggal 12 ini. Jadi perkiraan We Love itu tepat pas aku ovulasi, terjadi kontraksi di perut aku. Nah, itu sebenarnya wajar gak sih, Dok? Pada saat terjadi ovulasi, mengalami kontraksi hebat di perut, sampai-sampai aku tuh berlendir parah banget gitu, Dok. Ya, sebenarnya sakit banget kan gitu, Dok. Ya, sebenarnya saat seorang perempuan mengalami ovulasi, ya dia bisa merasakan berbagai perubahan di tubuhnya ya, menjelang ovulasi itu. Meskipun nggak semua perubahan yang bisa terjadi itu nggak pasti terjadi ya, atau bisa dirasakan, karena setiap orang bisa memiliki sense yang berbeda-beda. Salah satu gejala yang terjadi pada saat ovulasi adalah nyeri. Nyeri itu diakibatkan oleh karena kan si sel telur itu tersimpan dalam suatu cangkang ya. Cangkang ini ruptur, robek, sehingga dia mengeluarkan si sel telur. Nah, dalam beberapa kejadian dia akan
berdarah sedikit, meradang sedikit, sehingga tidak jarang banyak ibu-ibu nih yang ngerasa di pertengahan siklus dia mengeluh tiba-tiba nyeri atau kram, nyeri perut bawah, kram, begah, atau ketidaknyamanan di perutnya. Ada yang sifatnya ringan, ada yang sifatnya dirasakan mungkin sedang, tapi jarang sampai berat sekali. Biasanya kalau mengalami hal seperti ini itu bisa dihilangkan, diredakan dengan obat-obatan painkiller yang sederhana, misalnya paracetamol, akan suatu hal yang perlu Oh, oke. dikhawatirkan. Dan itu juga itu tanda, itu kalau terjadinya ovulasi. Dan menjelang itu biasanya mulai-mulai nggak enak. Lalu juga ada beberapa tanda lain, misalnya adanya perubahan gambaran dari lendir leher rahim atau lendir serviks ya. Biasanya lendir serviks di masa-masa subur atau di periovulasi itu sekitar masa subur atau menjelang ovulasi, dia itu akan lebih banyak diproduksi karena pengaruh hormonal dan juga akan lebih bening ya. Dia seperti kalau orang sering bandingkan tuh seperti putih telur gitu ya. Dan dia putih bening, nyala gitulah pokoknya. Itu adalah lendir yang dikaitkan dengan masa subur. Kenapa? Karena si lendir ini dia sangat welcoming, dia sangat ramah ya. Jadi kalau sperma itu masuk ke dalam vagina itu dia akan melewati berbagai lapisan ya. Jadi si lendir ini kayak resepsionisnya vagina gitu ya. Jadi dia akan menentukan apakah kalau kita mau masuk ke suatu tempat kan, kalau yang nyambut ramah kita akan masuk ya, kita akan lanjut gitu. Tapi kalau ternyata lendirnya jutek gitu ya, apa bawaannya nggak ramah ya, si sperma belok kiri, nggak asik nih gitu. Jadi seperti kita masuk ke sebuah hotel restoran, wah si lendir ini berubah jadi ramah, halo ayo silakan masuk sperma, ayo rame-rame gitu kan ya, semacam itu lendirnya, jadi dia lebih ramah gitu. Lalu juga ada beberapa tanda-tanda lain juga dialami, misalnya payudaranya menjadi tegang. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yang bisa diidentifikasi sendiri itu adalah adanya peningkatan suhu basal tubuh ya. Jadi dari suhu harian dia meningkat sekitar setengah derajat sampai 1 derajat ya. Jadi 0,4 sampai 1 derajat. Jadi mungkin agak lebih hangat dirasakan, tapi nggak demam ya. Mungkin kok hangat ya gitu. Jadi panas badan. Itu yang bisa, iya seperti hangat ya. Beberapa juga mengidentifikasi kok kayaknya libido naik nih ya, kayaknya bawaannya pengen aja nih gitu kan, bawaannya pengen aja nih gitu kan. Jadi itu bisa diidentifikasi. Nah, kira-kira itu tanda-tanda yang menyertai terjadinya atau menjelang ovulasi. Tapi itu tidak bisa secara persis memperkirakan kapan terjadinya ovulasi. Makanya bagi pasangan yang mungkin ya ingin mencoba mengoptimalkan hubungan di masa subur, ya bisa mengandalkan alat bantu serta juga mengidentifikasi tanda-tanda tadi yang dialami dan ya bisa dijadwalkan hubungan seksualnya. Jadi kira-kira kayak gitu. Sumpah, aku baru tahu banget loh. Berarti wajar ya. Cuma yang jadi problem pasti bagi pasutri yang lagi promil nih. Karena kalau misalnya istrinya lagi dalam masa subur, dia malah nyeri, berhubungan aja nggak minat kan dok? Kalau misalnya mengalami nyeri pada saat ovulasi ya bisa dikasih anti nyeri gitu kan, begitu nyaman nanti dilihat, kalau emang udah nyaman ya hubungan seksual aja. Jadi dan kita kan punya waktu sekitar 24 jam dari sejak ovulasi. Jadi si telur itu akan menunggu sekitar 24 jam sampai dia betul-betul nanti tidak mampu lagi untuk dibuahi ya, istilahnya ya hilang gitulah. Wah, menarik banget nih. Ini di kolom komen tadi ada yang mungkin baru join ya. Jadi teman-teman yang bingung untuk ngukur kapan ya aku masa subur, kapan ya siklus mens aku tuh berapa hari dan seterusnya dan seterusnya. Tadi di awal sebenarnya Dokter Yasin udah menjelaskan perhitungan manual. Tapi kalau kalian bingung ngebayangin gimana 14 hari, 28 hari, ya udah kalian download aplikasi We Love nih, kayak gini ya, We Love. Cekrek dulu, cekrek. 3, 2, 1, cekrek ya, WIWLOV. Itu di bawah juga udah aku pin. Itu bisa kalian download di Play Store ataupun di Android ya, WILOV. Downloadnya gratis. Nah, setelah kalian download dan registrasi, tinggal masukin aja kalian kapan mens. Kalaupun kalian nggak mens, nggak masalah. Ya, pokoknya masukin aja segala gejala yang kalian rasakan, karena nanti kalau kalian lagi promil ya, aplikasi We Love ini akan menjadi buku harian kalian
untuk mencatat segala gejala-gejala sehingga nanti pada saat kalian konsultasi ke objin kalian yang membantu kalian untuk promil, kalian punya semua catatannya lengkap di aplikasi We Love ini. Makanya ini strongly recommended banget untuk kalian gunakan, apalagi kalau kalian sedang promil, supaya kalian punya diary atau buku harian, jurnal harian tentang gejala-gejala yang kalian rasakan, sehingga ini membantu kalian untuk promil. Terus tadi dokter juga menarik ya, menjelaskan kalau salah satu gejala masa subur adalah misalnya payudara terasa sakit, ya ibu-ibu ya sampai buka BH aja rasanya sakit banget. Nah, di aplikasi We Love sendiri, kalian bisa masukin saat ini gejala yang kalian rasakan tuh apa? Ada gejala emosi dan juga gejala fisik. Untuk misalnya nih di atas ini, di sini kalian bisa absen hubungan seks dengan pasangan. Misalnya kalau kalian tidak melakukan hubungan seks, absen aja ke We Love. Hari ini lagi libur nih, hari ini nggak ada jatah. Tapi nanti begitu kalian berhubungan seks, bisa masukin nih kalau misalnya seks dengan pelindung atau yang tanpa pelindung. Tapi kalau misalnya kalian lagi punya dorongan seksual yang tinggi nih, birahi banget gitu ya, tapi kalian nggak terlampiaskan, boleh absen nih ke dorongan seksual tinggi, sehingga nanti aplikasi We Love bisa menjadi jurnal harian kalian. Dan kalau misalnya kalian lagi mood swing, lagi emosi, lagi sedih, lagi senang, lagi bahagia, lagi nggak jelas perasaannya, kalian juga bisa absen ke We Love. Tujuannya apa? Nanti akan dibantu analisa apa yang sedang terjadi dalam tubuh kalian. Nah, kalau misalnya kalian ke dokter, aplikasi We Love ini bisa menjadi jurnal harian kalian. Kalau misalnya kalian ngalamin gejala fisik, tinggal dipencet aja nih guys. Gejala fisik, contoh, misalnya yang lagi kalian rasakan saat ini apa? Payudara kencang banget, sakit nih. Ada pilihannya, payudara kencang. Level sakitnya level 1, level 2, atau level 3, level 4 sakit banget. Ini juga bisa kalian masukin nih. Terus kalian save. Itu nanti akan sebagai jurnal harian kalian juga. Perjalanan kalian dalam promil juga gitu. Semoga ini cukup jelas nih ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Dok. Tadi kan kalau misalnya untuk yang sedang promil itu kan disarankan untuk berhubungan seks di masa subur atau masa ovulasi ya, Dok ya. Nah, itu kan idealnya tadi kan kalau nggak salah sekitar 6 sampai 7 hari ya, Dok ya, masa subur itu berarti ya. Ya sekitar 4-5 hari lah, 2 hari sebelum dan sesudah ovulasi perkiraannya. Nah, itu rekomendasi berhubungan seksnya apa kalau gitu selama 2-3 hari itu atau selama 5 hari itu tiap hari nih harus berhubungan seks? Atau gimana Dok rekomendasinya? Sebenarnya bagi pasangan yang memang leluasa waktunya, tidak ada kendala untuk meningkatkan peluang kehamilan, itu begitu haidnya bersih, mulai start hubungan teratur aja. Ya, setiap 2-3 hari. Jadi aplikasi dilihat, udah bersih nih, hari 7, hari ke-8 udah bersih. Jadi mulai di hari itu bisa tuh menjatuhkan hubungan setiap 2-3 hari. Sampai nanti katakanlah hamil lagi ya. Karena memang tadi ada ibu-ibu yang memang haidnya betul-betul acak gitu ya. Normal tapi acak gitu, nggak bisa kadang maju seminggu, mundur seminggu gitu kan. Jadi tapi ya ada telur yang mateng. Nah, bagi pasangan yang mungkin mengalami keterbatasan waktu, ketemu susah, atau agak kesulitan untuk mendapatkan waktu untuk bisa berhubungan sesering itu, tentu saja harus mengoptimalkan waktunya kan saat ketemu kan. Nah, mungkin kita bisa meningkatkan peluang dengan cara mengatur hubungan di waktu-waktu yang memang sudah diperkirakan itulah masa suburnya. Tentu saja ini sangat mudah dilakukan bagi pasangan yang istrinya memiliki siklus haid yang teratur, setidaknya 3 bulan terakhir. Ya. Makanya dengan aplikasi kita bisa lihat, 3 bulan terakhir ini polanya kira-kira segitu, rata-ratanya segitu. Jadi sangat mudah untuk bisa diperhatikan masa suburnya. Nah, jadi pada saat kira-kira masih ke masa subur, bisa saja dilakukan hubungan setiap 2 hari. Ya, setiap 2 hari. Kenapa sih setiap 2 hari? Kenapa nggak setiap hari tuh tiap 6 jam aja, Dok? Kan lagi masa subur tuh. Nah, permasalahannya adalah sperma itu juga perlu proses pematangan sebelum dikeluarkan. Jadi kalau mengeluarkan sperma terlalu sering, terlalu dekat jaraknya, ya, maka kandungan sperma yang matang itu semakin lama semakin sedikit. Banyaknya sperma-sperma yang masih kinyis-kinyis ya, masih ABG-ABG gitu kan. Jadi dia ya? Iya kan, spermanya nggak matang gitu kan. Sedangkan kita perlukan sperma yang sudah melalui pematangan yang komplit, yaitu yang sudah melewati proses pematangan selama 48-72 jam.
gitu. Maka itu dia jadwalkan hubungan tiap 48 jam saja, asal dia melewati si masa subur itu. Jadi kapanpun dia ovulasi, nah si sel telur kan bertahan 24 jam. Nah si sperma ini yang baik, dia akan mampu berenang bertahan nungguin sampai 48 sampai 72 jam gitu. Jadi dengan kita melepaskan sperma yang sehat setiap 2 hari, dan sperma tersebut juga bertahan 2 hari sampai 3 hari. Jadi kita memastikan selama masa subur itu ada sperma yang memang memiliki kemampuan pembuahan yang baik, ya kira-kira gitu. Jadi kapanpun dia ovulasi, mau pagi, siang, sore, malam gitu, sudah ada sperma yang standby di tikungan gitu kan. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Oh, hari ini masa subur nih perkiraan nih. Kalau gitu kita pagi hajar, siang hajar, Kamis hajar, Jumat hajar, besokannya masuk UGD gitu kan. Ya jangan juga gitu. Jadi diatur setiap 2 hari, dan dengan kita bisa mengidentifikasi masa subur tersebut, boleh-boleh saja. Tapi juga perlu diperhatikan ya, identifikasi masa subur ini tentu saja akan sulit bagi ibu-ibu yang haidnya cenderung nggak teratur, siklusnya panjang atau mundur ya. Jadi bisa memanfaatkan aplikasi untuk mencatat nih, siklus haid saya mundur nih, ini waktunya saya untuk ke dokter gitu kan. Atau dilihat, saya siklusnya 50-60 hari, masa suburnya di mana ya gitu kan. Susah juga didetek kan. Jadi itu saat pertanda untuk ke dokter untuk perlu bantuan, bagaimana bisa membantu agar proses pematangan telurnya berjalan secara optimal. Jadi kira-kira, jadi berapa hari dok ya kira-kira bagi orang yang siklus haidnya teratur bisa 28 hari ya. Berarti hari ke-14 kurang 2 tambah 2, antara 12 sampai 16 deh kira-kira ovulasinya terjadi sekitar itu kan. Nah itu juga bisa diaplikasikan ke hitungan haid yang lain selama haidnya itu cenderung teratur. Kira-kira begitu. Oke ya. Nah, ada juga nih. Oh ya, tadi ada pertanyaan yang terkait, ada pertanyaan dari netizen di kolom komen pas tadi sekilas saya baca nih dok. Jadi memang ada yang LDM. Nah, LDM itu kan memang kesulitannya adalah mengatur waktu kapan mau berhubungan seks. Yang bisa aku sendiri rekomendasikan adalah, itulah gunanya aplikasi We Love ini, ya, ladies and gentlemen. Jadi kalau misalnya istri kalian rutin untuk memasukkan jadwal mens, ya, terhitung kapan masa suburnya, kapan perkiraan mens selanjutnya. Jadi suami yang berada di luar kota itu juga bisa memperkirakan waktu pulang yang tepat, gitu. Dipencet, suaminya muncul. Dipencet, suami muncul sebelah gitu. Gitu dok, suami dikirim lewat paket lagi, bukan gitu. Nah, jangan sampai kalian pulang ke tempat istri, lah istri lagi mens, bagaimana sih? Nah, itulah gunanya aplikasi We Love, supaya memperkirakan kapan masa mens, kapan masa subur. Jadi, suami pun bisa menjadwalkan cuti. Oh, istri aku lagi masa subur nih, berarti aku cuti di tanggal segini sampai segini. Tapi kalau misalnya siklus haid istri kalian tidak teratur, berarti ini saatnya aku sama istriku ke dokter. Nah, jadi memang gunanya aplikasi itu memang sebagai jurnal harian untuk membantu kalian yang lagi program hamil. Nah, terus gini juga nih dok, kan ada juga orang yang lagi promil itu menggunakan obat hormon ya dok ya? Iya. Nah, itu apa masa suburnya terganggu nggak dok? Terus kapan masa suburnya lagi setelah konsumsi obat hormon dok? Iya, pada kasus-kasus yang mengalami gangguan kesuburan lalu diperlukan pengobatan, tentu saja dalam proses pemberian obat-obatan tersebut kan tujuannya untuk memicu pematangan sel telur. Nah, dia akan lebih mudah untuk mendeteksi masa suburnya karena secara berkala si ibu akan di USG sama dokter kan, dia akan datang. Sehingga dokter bisa mendeteksi, oh ini ibu masa suburnya diperkirakan sekian, ibu hubungannya sekian gitu ya. Atau dokter juga bisa memberikan obat-obatan yang bisa memicu ovulasi sehingga kita bisa memikirkan waktu ovulasinya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau dengan bantuan dokter tentu saja akan sangat mudah untuk memantaunya, kira-kira gitu. Nah, ini juga menarik dok. Aku juga mau ceritain di aplikasi We Love ini, mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang mengkonsumsi obat hormon dari dokter, aplikasi We Love ini punya fitur pengingat obat nih dok. Nih. Aku sendiri karena nggak minum obat apapun, jadi nggak ada yang aku input ya. Tapi testimoni dari banyak follower aku dok yang memang lagi promil,
mereka ada minum obat-obatan A, B, C, D, E, supaya nggak lupa, mereka masukin jadwal minum obatnya di sini, sehingga begitu udah jadwalnya minum obat, dia minum. Ingetin. Sehingga aplikasi We Love ini membuat mereka disiplin dalam mengkonsumsi obat hormonnya dia itu. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa download aplikasi We Love, tersedia di Play Store dan juga di Android. WILOV, sesuai dengan yang aku pin di kolom komen ini. Nah, pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Tadi kan dokter juga sempat mention, problemnya adalah ada ibu-ibu yang belum menstruasi. Contohnya, ada yang sudah diberkati, udah hamil, udah melahirkan, terus dia menyusui nih dok. Pas selama menyusui itu sama sekali gak menstruasi. Itu terjadi sama saya juga tuh dok. Tiba-tiba hamil. Kaget saya. Kayak gitu dok. Nah itu sebetulnya kapan sih memperkirakan masa subur saat seorang ibu itu, wanita itu tidak menstruasi gitu dok? Ini buat yang mau hamil dan juga buat yang takut hamil nih, pertanyaan ini cocok. Ya, sebenarnya salah satu KB yang paling simple itu ya, paling ya tanpa intervensi apapun ya tadi KB kalender ya. Jadi menghindari hubungan di masa-masa yang diperkirakan subur ya. Tapi karena masa subur itu sulit untuk diidentifikasi secara precise gitu, tentu saja metode kalender itu memang kegagalannya paling tinggi gitu. Itu satu. Nah, bagi ibu-ibu yang pasca melahirkan, ya perlu dipahami bahwa dalam waktu 6 minggu paling cepat setelah persalinan, ya setelah lewati masa nifas, itu seorang ibu bisa haid lagi, gitu, ya. Nah, jadi perlu diperhatikan dulu bagi ibu-ibu yang memang haid, artinya ibu sudah memasuki siklus reproduksi yang memungkinkan sudah ada pematangan telur lagi dan bisa hamil gitu. Satu ya bagi ibu-ibu yang memang sudah mengalami haid ya. Nah permasalahannya pada ibu hamil ini, ibu lahiran ini seringkali nggak aware sama haid yang dialami ya. Misalnya darah flek-flek gitu. Padahal mungkin haid yang datang kembali setelah persalinan itu mungkin belum sama persis dengan layaknya haid sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi dulu ngalamin nggak ya kayak, kali perdarahan flek-flek aja. Harusnya kontrol ke dokter pas 6 minggu tapi lewatin terlalu deh ada flek sedikit, apalagi perdarahan itu gitu. Padahal mungkin tuh udah haid ya. Udah haid, dalam 2 minggu setelah haid ada ovulasi, bulan depannya tahu-tahu hamil gitu kan. Jadi seperti itu. Itu satu. Memang ada beberapa kondisi di mana dia dapat mengalami amenore, terhentinya haid ya akibat aktivitas menyusui. Jadi akibat aktivitas menyusui yang aktif itu akan menekan hormon yang berkaitan dengan proses haid ya. Nah, itu bisa ibunya nggak haid ya, dan pada banyak kondisi berhentinya haid ini bisa juga dimanfaatkan sebagai salah satu metode kontrasepsi ya, selama memang betul-betul tidak haid dan ibunya menyusui secara eksklusif. Dan itu biasanya paling lama 6 bulan dari sejak persalinan. Namanya metode amenorrhea ya. Seperti itu. Maka itu biasanya kalau kita dokter kandungan pada saat ibu udah lahir tuh pasti kita tanyain mau kontrasepsi apa. Artinya apa? Artinya pesannya adalah ditawarin dari sedini mungkin. Kalau saya tuh pas kontrol habis lahiran, seminggu kontrol mau KB apa, saya ingetin. KB dok yang mau ingetin. Terus nanti kan kontrol lagi setelah masa nifas. Pas setelah masa nifas itu udah bisa menentukan mau KB apa, karena ya memang harus direncanakan begitu kan. Ada kondisi tadi dia bisa dalam 6 minggu udah subur lagi. Jadi biasanya memang kita perlu mendiskusikan kontrasepsi itu sejak awal ya, sejak setelah lahiran gitu. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa menawarkan kontrasepsi langsung segera persalinan gitu kan. Ada metode namanya IUD post placenta. Ini ibu ini jenisnya nih tipenya yang sibuk nih, nggak bakal kontrol-kontrol lagi udah hamil misalnya gitu. Atau bagi ibu-ibu di Indonesia ini kan luas ya, banyak yang mau ke dokter itu butuh jauh perjalanannya gitu kan, mager lah yang mau ke dokter atau butuh memang jauh perjalanannya. Jadi sehingga nih ibu sebelum pulang nih karena jauh dari rumah bersalin, puskesmas atau rumah sakit, dianjurkan kontrasepsi dulu deh gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang udah lahiran, kalau baru lahiran sih ditanya
Bu mau punya anak berapa, mau hamil lagi nggak? Ah enggak dong, kok baru aja kemarin nih, ya gitu kan, baru aja gini nih, ya, gitu kan, Toto balik lagi hamil maksudnya. Nah itu mereka kalau ditanyain denger dulu pertanyaannya gitu kan. Jadi Belum udah ngegas. tanya lagi kan, enggak lah baru juga kemarin dong, kira-kira hal tahu-tahu aja. Jadi apa sih dokter Saya nih gitu. nanya. Kali deh, gitu kan. Nanti dokternya nanya pas kontrol, mau KB apa nih? Oh, baru deh mikir, iya dok ya, kayaknya kemarin itu ya ya. Nanti pas itu, entar deh dok, mikir-mikir dulu. Ya mikir-mikir dulu, suami kan udah nunggu nih. Indomie udah mau habis kan, Gimana ya pojokan Bang? kan. Kardus sudah kosong nih, tinggal Indomie bungkus terakhir misalnya gitu kan. Udah siap, suami siap menerjang gitu kan. Ya udah, beberapa ya alhamdulillah dikasih rezeki lagi gitu kan. Jadi kalau memang ada ruang untuk merencanakan, silakan dimanfaatkan untuk merencanakan. Tapi ya namanya hamil itu kan bukan sekedar hindari masa subur atau mencari masa subur ya, tapi juga ada faktor anugerah ya. Jadi ya tentunya bagaimana kita mendapatkan anugerah ini dalam kondisi kita yang terbaik, prinsipnya seperti itu, kira-kira gitu. Setuju banget, karena memang sebenarnya jebakan Pak Sutri yang sedang promil adalah pokoknya hamil, harus jadi hamilnya. Jebakannya itu ya dok, padahal goalsnya harusnya lengkap nih, kita hamil dengan kondisi sehat gitu ya. Tadi ada dokter Audi, halo dok. Kita mau kirim kode dulu halo bentar. Bunda Tri ya, mau kode 4R apa namanya dok? 4R apa nih? Langsung dokter Audi langsung ngeri ya. Nah kan goals orang-orang yang lagi promil tuh seringkali jebakannya adalah pokoknya harus hamil, sehingga lupa kalau hamil aja tuh nggak cukup sebenarnya. Karena yang kita harapkan, dokter harapkan di sini pastinya adalah hamil yang sehat, ibu dan janin ya, bener ya dok ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini dok, seringkali ibu yang pasangan suami istri yang sedang promil karena fokusnya hamil saja, seringkali fokusnya adalah pada obat-obatannya, pada tindakan-tindakan invasif dari dokternya, sehingga opini saya pribadi nih dok ya, mohon maaf kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi. Sehingga seringkali saya perhatikan teman-teman saya yang lagi promil juga melupakan gaya hidup sehatnya dok. Jadi dia cerita ke saya lagi promil nih, iya saya tahu dia lagi promil, tapi dia jajan seblak mulu. dia jajan gorengan mulu, bagi-bagi dia lagi, jajan sembarangan. Nah, menurut pandangan dokter Yasin nih, seberapa besar sih pentingnya menjaga gaya hidup sehat bagi pasangan yang lagi promil dok? Silakan dok. Ya jadi sebenarnya kan untuk jadi orang tua, kita kan pengen jadi orang tua yang insya Allah panjang umur, bisa ngejagain anak sampai nanti dia punya anak lagi, sampai punya cucunya, punya cicit lagi, segala panjang umur lah, sejahtera, sentosa gitu kan. Jadi, nah itu semua harus dibangun dari sejak muda ya. Jadi bahkan sekarang ya, sebenarnya kalau kita nyiapin si ibu nih, nyiapin generasi gitu ya, si anaknya nanti mau jadi orang tua itu semua udah dipersiapkan dari sejak dia dalam kandungan gitu loh. Sekarang arahnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya kita tubuh sehat, si suami menghasilkan bibit yang sehat, si istri gaya hidup sehat menghasilkan bibit yang sehat tuh sebenarnya kita ngebekelin anak kita nanti pada saat dia gede, dia juga bisa ngasih kita cucu yang sehat gitu. Nggak sampai cuma di anak kita doang. Dan itu dimulai dari sejak kita, jadi tanggung jawabnya tambah ya berarti ya. Jadi ada bagian dari diri kita yang nama cucu kita nanti, itu ternyata dibentuknya sejak si ibunya dalam kandungan si ibunya gitu. Jadi itu lintas generasi gitu. Nah maka itu tujuan kita untuk hamil, promil tuh nggak cuma bikin ibunya hamil, terus lahiran gitu ya, tapi bagaimana si ibu itu bisa menjalani suatu persiapan konsepsi, prakonsepsi yang optimal sehingga dalam tanda kutip tuh layak hamil ya, layak hamil secara fisik.
dalam kondisi fit ya, bahasa Indonesianya susah ya, kalau layak tuh kesannya oh aku nggak layak, tadi yang baper nggak layak, bukan itu, bukan masalah layak nggak layak itu, tapi fit ya. Dalam fit shape, dalam fit condition dari secara fisik dan mental juga tuh penting ya. Nah jadi mempersiapkan si ibu sama bapak ini, suami, menjadi orang tua yang siap fisik dan mental, menghasilkan bibit yang sehat untuk menghasilkan bibit unggulan nanti. Dan ingat loh, si bibit unggulan nanti ini dia juga akan mewariskan kesehatan untuk anak cucunya juga nanti gitu loh. Jadi kita benar-benar harus punya paradigma bagaimana menjalani hidup sehat agar hamilnya sehat, mau hamilnya juga sudah sehat, promilnya pun sehat, selama hamil tidak ada komplikasi, tidak ada masalah penyakit-penyakit tertentu yang timbul akibat kondisi sebelumnya yang mungkin kita alami. Lalu juga nanti lahirannya pun juga sehat, bayinya juga sehat, nanti tumbuh kembangnya semua berjalan lancar. Dan itu semua dibangun sejak kita jadi orang tua gitu. Jadi sebenarnya ya butuh komitmen, butuh kesiapan ya, gitu. Betul. Soalnya saya sendiri suka gimana ya, misalnya ada yang curhat sama saya lagi promil, tapi ya kita udah ngabisin biaya nih sampai segini, tapi curhatnya sambil suaminya ngerokok depan saya, gimana sih perasaan saya bingung ya. Jadi aku harus ngadepin apa nih, gitu. Ya, jadi memang ya harus punya paradigma yang berbeda ya. Jadi di era sekarang ini begitu banyak informasi gitu ya, informasi yang tersedia, terus akses juga, Maaji juga live tiap hari, tiap jam tuh muncul terus duta kesuburan gitu. Masa masih aja kita bisa terpleset dalam gaya hidup yang membahayakan diri kita sendiri. Ya kalau sekali dua kali mungkin kita alpa gitu sebagai manusia ya, mungkin ya. Tapi kalau udah begitu banyaknya informasi yang menyebutkan, contohnya kayak COVID nih, pakai masker tuh penting. Ya masa masih nggak pakai masker, intinya gitu kan. Sama seperti banyak tadi. Udah jelas olahraga itu baik, aktivitas fisik baik, tapi kita masih aja memilih untuk tetap mager, rebahan aja, nggak bergerak gitu kan. Dietnya juga nggak diatur, dan masih punya insight yang ya udahlah pasrah lah. Kalau menurut saya pasrah itu bukan pasrah dalam pengertian itu. Pasrah itu adalah kita berusaha mengemas, memperbaiki diri kita, terus kita pasrah sama hasil itu gitu kan, ya kan? Kalau orang kayak lagi nyebrang jalan, kita usaha nyebrang jalan pas lagi lampunya merah buat mobil, hijau buat kita kan, baru kita pasrah kan? Pasrah. Kalau ada lewat juga ya kita tetap waspada, kita ngindar gitu kan. Tapi kalau seumpamanya kita tetap nyebrang jalan, lagi lalu lintas rame, tetap pasrah, tuh namanya bukan pasrah ya. Itu namanya agak salah konsep pasrahnya. Jadi begitu juga program hamil. Kita berupaya untuk mengoptimalkan diri kita sejauh yang kita punya gitu kan. Jadi jangan sampai salah pemahaman gitu kan. Rokok misalnya tadi disebut rokok. Ya rokok itu secara keilmuan, secara medis datanya sudah banyak sekali, memang itu merupakan salah satu kontribusi dari penyebab gangguan kesuburan, faktor risiko gangguan kesuburan baik pada perempuan maupun pada pria begitu kan. Data-datanya sudah jelas, sehingga kita harapkan bagi bapak ibu yang masih merokok dalam program hamil, dia bisa memahami ini gitu kan. Dan juga ternyata dampak kesehatan umumnya juga penting gitu kan, untuk kesehatan secara umum gitu kan nantinya gitu kan. Jadi saya rasa betul-betul mesti apa yang namanya ya, saling menguatkan lah, suami istri itu saling menguatkan ya. Jadi saling ingetin gitu. Enaknya kan kalau program hamil itu nggak sendirian, selalu berdua kan ya. Jadi itu ada ingetin kalau berdua. Itu enaknya. Harus kan, nah iya. Jadi enaknya tuh program hamil tuh berdua. Jadi salinglah memanfaatkan secara optimal tuh, saling ingetin, saling jagain gitu kan. Jadi saling membangun kekompakan, karena kan itu menjadi orang tua ya. Kalau misalnya dari promil udah salah-salahan, ntar anak lahir tuh sibuk salah-salahan, lahir tuh baik gitu kan, orang tuanya masih sibuk salah-salahan gitu kan. Jadi perjalanan dalam program hamil itu juga penting untuk dijalani dengan insight atau wawasan yang penerimaan yang baik gitu loh ya. Kayak We Love nih aplikasi ya. Jadi kalau bisa suami juga intip-intip lah itu aplikasinya ya, minta di-share gitu kan, masa suburnya, haidnya gitu kan. Wah, ini si istri masa subur haidnya 50 hari nih si suami.
Jangan si suami kalau istrinya haid 50 hari, wah dia nggak dapet nih, kita lebaran terus nih nggak ada puasanya, istilahnya gitu. Jangan gitu. Itu artinya salah konsep juga itu ininya ya, Kok komen gak enak perhatiannya ya? gitu kan. Kira-kira gitu Setuju. ya. Eh, eh, aku sih berharapnya para suami yang nonton di sini, ibu-ibu yang nonton di sini juga didampingi oleh suami. Dan aku tuh berharap suami tuh menjadi leader dari Promil ini. Jadi jangan cuma istrinya aja yang cari tahu, istrinya aja yang proaktif. Aku sih berharapnya kedua belah pihak harus proaktif, termasuk suami juga. Jadi punya pemahaman yang Ya. sama, punya semangat yang sama, ya, punya komitmen yang sama sejak promil ini, sehingga nanti pada saat udah hamil tuh udah punya anak, kalian bisa menjadi orang tua yang sepakat satu tim yang baik. Oke, Pak Dokter, ini kita akan masuk ke pertanyaan netizen. Ya. Ke pertanyaan ladies and gentlemen nih katanya ya. Dari mungkin saya nggak usah sebutkan namanya ya, karena kita jaga untuk tetap anonim aja. Takut hamil lagi karena abis keguguran hamil kosong, Dok. Saya merasa sedih banget hamil kosong. Kenapa ya kok bisa hamil kosong, Dok? Katanya. Ya. Hamil kosong atau bloated ovum itu akibat adanya kelainan kromosom atau kelainan genetik pada hasil pembuahan. Jadi si sperma dan sel telurnya ketemu, ternyata hasil pembelahan, hasil pertukaran materi genetiknya, pembelahan selnya nggak sempurna. Dia mengalami kelainan genetik lah ya. Jadi cetak birunya udah ngaco lah gitu ya, bermasalah sehingga dia hanya berkembang kantongnya aja, tubuh janinnya nggak terbentuk. Nah itu bisa dialami memang sekitar 5-10% dari setiap kehamilan ya. Jadi artinya apa? Artinya 90% kalau hamil lagi harusnya akan terjadi normal dan baik-baik saja. Nah harus dipahami kenapa sih kok bisa kelainan ya? Bisa karena mungkin spermanya ada masalah, atau sel telurnya kurang baik kualitasnya, atau memang hasil pembuahannya aja yang memang secara random ya, secara acak mengalami masalah. Ya, apa yang bisa dilakukan kalau hasil pembelahan pas dia ketemu sperma sama sel udah ketemu, walau alam tuh prosesnya udah bukan kita lagi yang intervensi ya. Kita hanya bisa mengamati, menunggu gitu. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Ya kita memperbaiki gaya hidup sehingga mengecilkan kemungkinan tubuh kita menghasilkan bibit yang nggak sehat gitu. Misalnya suami dilihat apakah ada faktor-faktor pencetusnya sehingga spermanya mungkin jadi kurang baik, apa dia merokok, atau dia obesitas, kegemukan, atau dia kurang gerak, gitu kan, atau dia sering menggunakan celana ketat sehingga panas gitu ya testisnya. Nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Atau dia sering terpapar sama panas di daerah testisnya itu, gitu. Jadi itu dicari tahu gitu. Lalu juga yang ibu-ibunya juga dilihat, kenapa ya kok hasil pembuahannya blood ovum. Paling mudah menentukan kualitas sel telur apa sih? Dia ovulasi teratur apa enggak? Wah ini agak-agak nggak teratur, berarti kemungkinan dia menghasilkan sel telur yang kurang baik. Lalu kalau hanya teratur dilihat apakah dia juga mengalami obesitas, kegemukan, apa gaya hidupnya bagaimana, apakah dia merokok atau tidak. Jadi lalu apakah ada kekurangan gizi. Jadi itu semua yang kita bisa lakukan untuk mencegah. Tapi dari semua hal tadi ya, vitamin bisa dikasih suplemen, kurang gizi bisa atur makanan. Yang nggak ada tuh apa? Obat buat takut ya. Jadi saya selalu bilang, dok saya takut ke dokter, saya takut ini. Kalau takut tuh nggak ada obatnya gitu ya. Jadi gimana sih cara mengatasi perasaan takut? Yang pertama ya menerima dulu kondisinya. Yang kedua cari ilmu, cari informasi sebanyak-banyaknya untuk membekali diri kita gitu kan. Dengan ilmu yang ada harusnya takutnya akan berkurang. Ya sehingga kita bisa maju melangkah. Tapi kalau nyari obat takut itu nggak akan pernah ada. Jadi jangan pernah takut itu menjadi suatu hal yang disimpan terus dan jadi menghambat gitu. Apalagi dalam program hamil ya. Filosofinya begini, program hamil itu kan berdua ya. Kalau ada satu orang takut, itu kan berarti dia sendirian ketakutan ya. Tapi kalau kita ada berdua, dua-duanya takut, artinya ada dua orang setengah berani itu untuk menghadapi apapun gitu. Maka itu penting sekali bagi suami istri itu untuk benar kompak, menjadi tim yang baik. Karena kalau ada dua orang takut, misalnya kita lagi jalan nih, lewat sono angker tuh, sendirian takut kan, nggak berani lewat puter. Tapi kalau ada temennya berdua, lu berani nggak berani? Dia bersama. Dua orang setengah berani judulnya, bukan dua orang takut gitu. Jadi itu yang saya selalu bilang, hamil itu kerjaan berdua, semuanya itu kerjaan berdua ya. Jadi
eh sebenarnya sebagian besar jawabannya akan ketemu pada saat si suami dan si istri itu makin kompak, kira-kira gitu. Setuju. Karena kekompakan itu dibutuhkan untuk saling menguatkan satu sama lain ya dok ya. Iya. Jadi apapun yang terjadi, kita kuat bersama, kita menguatkan bersama. Gagal, sama-sama kita bangkit lagi. Gagal lagi, kita bangkit lagi. Sampai mencapai hasil yang diinginkan bersama gitu ya dok ya. Dok, Ya. dokter Audi katanya masak udang. Iya oke, dimakan ya. Tahu aja lagi netizen dokter Audi masak udang katanya dok. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ya, update dia. Dok, saya hamil dalam kondisi diabetes. Tingkat keselamatan kehamilan saya bagaimana ya dok? Nah ini yang tadi kita bahas di awal ya dok ya. Kita kan goalsnya bukan cuma hamil aja ya dok. Tapi hamil dalam kondisi sehat. Ya silakan dok. Jadi memang prinsipnya kita berusaha mendampingi setiap ibu yang hamil dalam kondisi apapun, ya. Semua kita dampingi, semua kita penuhi kebutuhannya, semua harus mendapatkan berbagai istilahnya kondisi dan layanan yang paling baik untuk kehamilannya. Bagi ibu-ibu yang mengalami suatu kondisi penyakit tertentu yang akan berpotensi menimbulkan komplikasi saat kehamilan, kalau bisa sebelum hamil dikontrol dulu. Diabetes, penyakit tiroid, jantung, paru-paru, penyakit macam-macam, autoimun, penyakit kelainan pembekuan darah, semua dikontrol dulu sampai dinyatakan layak hamil atau fit untuk hamil. Dan itu perlu lintas disiplin. Biasanya kita bareng sama dokter penyakit dalam. Tapi ada juga ibu-ibu yang memang ya namanya anugerah tadi kan, dikasih gitu dalam keadaan kondisi mungkin belum terkontrol. Ya prinsipnya bagaimana kita bisa menangani si ibu seefektif mungkin, secepat mungkin bersama dokter penyakit dalamnya, bersama ahli gizinya, semua agar bisa menjaga kehamilannya ini minim komplikasi atau sehat-sehat semua, nggak ada masalah sampai lahiran, sampai nanti bayinya lahir gitu. Ya tentu saja harus melakukan sejumlah langkah untuk mengontrol diabetesnya ini, ya. Dari mulai pengaturan gizi, monitor tumbuh kembang janin yang mungkin lebih ketat gitu kan, monitor berbagai parameter misalnya laboratorium, lalu juga berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam yang juga nanti memanage kebutuhannya untuk mengontrol gula darahnya, begitu kan. Lalu mempersiapkan dia trimester 1, kedua, ketiga untuk screening apakah ada kelainan-kelainan yang timbul, sampai nanti persiapan persalinannya, dan sampai nanti persiapan pasca persalinannya kalau bayinya memang membutuhkan penanganan khusus gitu. Jadi seperti saya bilang, pada saat ibu mengalami suatu kondisi penyulit saat kehamilan, itulah ibu harus memberikan perhatian, bapak juga, agar terus dalam kondisi terkontrol. Gitu. Oke. Nah ini satu pertanyaan terakhir nih ya dok. Dok, ini saya sudah ke Objin. Intinya dia lagi promil dan dia sudah ke Objin. Dia baru coba ke Objin ya dok ya, belum coba ke androlog nih. Menurut Objin yang saya datangi, saya normal, tidak ada masalah. Suami saya yang perlu diperiksa menurut Objin adalah suami saya juga harus diperiksa dan merekomendasikan untuk ke androlog. Hanya saja suami saya tidak mau apa yang harus saya lakukan. Wah, ini banyak terjadi nih dok, di pasutri nih dok. Jadi suaminya yang menghindar untuk diperiksa, mungkin karena ya you know lah dok. Silakan dok. Ya memang ini susah nih. Susah nih. Bisa dialami oleh siapa saja gitu ya. Tapi mungkin salah satu solusinya adalah dengan bicara ya. Bicara dan membina komunikasi suami istri gitu ya, tentang perlunya pemeriksaan kedua pasangan gitu kan. Bicara loh Bu, bukan diomelin, bukan dia ngomelin nanti aja kalau udah ibu kesel banget baru ngomelin. jangan diomelin gitu. Ada momen harus diomelin sih dok, kalau menurut aku ya. Ya, bicara, sampaikan fakta-fakta bahwa seperti ini, ajak nonton live kayak gini-gini gitu kan. Ya. Jadi saya rasa dengan bicara itu bisa, cuman ya
mesti konsisten ya, mesti konsisten. Terus bina hubungan yang kondusif gitu ya. Jangan sampai istilahnya saling menyinggung perasaan gitu ya. Atau juga saling melemparkan tuduhan-tuduhan, tanya kenapa sih nggak mau gitu kan. Apa benar karena gengsi atau benar. Maksudnya setiap orang kan punya, meskipun suami istri ya, kan tetap aja ada sisi-sisi yang mungkin belum terungkap kalau kita nggak bicara ya, istilahnya gitu kan. Jadi saya rasa mau nggak mau memang kalian harus bicara, saling bicara berdua. Yang nggak harus juga tiap ngomong sperma gimana, andrologi gimana, enggak juga kan, bisa bicara macam-macam gitu kan. Begitu ketemu solusi yang enak baru kita bisa bicara topik-topik lain. Artinya ini menjadi semacam itu tadi ya, perjalanan untuk menguatkan si suami dan si istri. Ya nanti juga banyak sih akhirnya yang luluh, banyak seperti itu ya, tapi ya melalui bicara ya. Nggak, saya jarang deh ngeliat pasangan suami istri yang akhirnya suami mau pisah karena diomelin gitu. Jadi biasanya karena diajak bicara ya gitu. Ya. Aduh, ya soalnya memang problemnya, saya juga pernah dapat cerita dok dari Objin. Jadi katanya udah ke dokter sana sini gitu. Kok nggak sukses hamilnya? Ternyata dokter Objin kenalan saya itu nanya ke suaminya, bapak udah pernah cek sperma bapak belum? Dan ternyata belum dok. Gitu. Jadi kalau mau promil itu yang harus diperiksa tidak cuma istri ya, karena beban kesehatan reproduksi di Indonesia itu memang bebannya masih di wanita, padahal suami dan istri itu dua-duanya harus dicek ya dok ya gitu. Dan kalau suami, kalau ceknya itu lebih tepatnya ke androlog ya dok ya. Ya sebenarnya gini, suami yang penting diperiksa analisis sperma. Jadi nah, pemeriksaan analisis sperma ini bisa didapatkan pengantarnya melalui dokter andrologi maupun melalui dokter kandungan. Jadi bisa saja mungkin suaminya takut duluan, wah ke dokter laki-laki diapain nih gini-gini. Kan periksa dulu dilihat. Sama kayak check up aja gitu kan. Jadi mungkin itu perlu diperjelas ke suami gitu kan. Jadi ya mau nggak mau memang harus diobrolin sih ya. Dan lebih bagus lagi kalau bisa ajak dokter suaminya dulu ke dokter kandungan dulu, misalnya nanti diajak bicara dan lain-lain, itu bisa membantu biasanya. Betul. Gitu. Soalnya biasanya baru didengar tuh kalau udah dokter yang ngomong, kalau istri yang ngomong kadang tuh masih. Ya saya sih kan banyak nih yang kalau sebelum praktek kan belum kenal ya, belum pernah ketemu ya, terus udah nge-DM aja dok, nanti tolong bilang dia suruh berhenti ngerokok ya, gitu. Jadi, kenal juga belum gitu kan, udah suruh ada pesenan gitu, ya. Pesenan ya. Marahin suaminya gitu kan. Nanti juga ada yang WA setelah pulang karena ada punya nomor saya, dok nanti suami saya tolong dok gitu, sampai tolong ditekankan aja gini-gini. Ya. Ya bagus juga tuh ide itu ibu-ibu ya. Jadi memang sebelum berangkat ke Objin atau ke provider kesehatan yang ingin kalian datangi, janjian dulu sama mereka, tolong suami saya misalnya susah banget ya dikasih tahu tentang ngerokok, gak jaga pola makan atau apa gitu ya, tolong ya dok dikasih tahu, soalnya kalau saya ngomong gak dengerin, harus dokter nih yang ngomong. Boleh juga tuh ide dipakai tuh ya. Aduh, tapi mungkin ya saya juga sebagai dokter kan juga harus menghormati privasi suami. Nggak mungkin tiba-tiba saya bapak berhenti ngerokok ya, enggak. Kita juga ada cara untuk bisa bicara tadi. Makanya saya bilang itu harus bicara gitu. Saya nggak mungkin tiba-tiba ngomong, Pak berhenti ngerokok ya. Kaitannya apa nih, dokter baru kenal udah berhenti ngerokok gitu kan. Tapi saya harus jelaskan. Tapi biasanya saya tanya, bapak ngerokok nggak? Ada yang mantep tidak merokok. Oke, ada juga yang nah kalau itu udah lah merokok gitu misalnya ya. Atau ada juga yang lagi coba berhenti ngurang-ngurangin ya, pasti masih ngerokok dong gitu kan. Jadi mungkin dari hal seperti itu aja juga si suami udah ngerti poinnya, wah harus berhenti ngerokok nih gitu kan. Iya sebenarnya ya. Dan alhamdulillahnya pasangan yang datang ke klinik kan sudah berdua ya, jadi si suami sudah setengah siap untuk menjalani apapun ya. Yang lucu tuh kadang-kadang gini, dok saya harus pakai vitamin apa, saya harus ngapain aja nih dok supaya saya bisa ini berhenti ngerokok aja pak. Oh langsung diem tuh, langsung teratur gitu kan. Jadi maksud saya bapak nggak usah macam-macam, berhenti ngerokok aja itu udah sangat membantu.
Terus saya bilang, Bapak mau vitamin kayak apapun dibeli semua, kalau Bapak nggak ngerokok, kayaknya sulit deh untuk bisa menilai efek dari vitaminnya gitu kan. Tapi kalau Bapak merokok mungkin itu bisa membantu banyak gitu kan. Ya dengan seperti itu kan dibicarakan ringan singkat aja, tapi dagingnya gitu mudah-mudahan itu bisa dipahami. Ada juga suami karena saya godain, udah berhenti dok, kapan Pak? Tadi pagi berhentinya. Tawa, kayaknya bener nih baru berhenti gitu kan. Maksudnya ya mungkin ya si istri juga bisa terinspirasi untuk diskusi. Jadi nggak melulu bicara dengan suami itu ya gitulah ya, Gas. yang mungkin keras atau gitulah. Saking capek dok biasanya. Curhat saya. Mungkin capek. Tapi kan dulu waktu deketin mungkin juga ada banyak yang ngerokok. Dan ternyata perokok itu kan nggak mungkin lah mulai baru-baru kemarin 2 bulan ini gitu, atau udah lama dari sejak masa mudanya gitu ya. Itu jadi masalah saat mereka datang ke kita kan udah umur 30 mungkin 25 atau 27, 28, di mana mereka mungkin udah ngerokok sejak remaja mungkin. Baru Mereka lahir. sejak masa remaja, sejak kuliahnya mungkin mereka udah ngerokok. Dan yang kita datang saat ini adalah hasil dari apa yang sudah mereka lakukan sejak lama gitu kan. Jadi mungkin nanti pada saat mau nikah nih buat para calon pengantin mungkin ada semacam perjanjian dulu ya untuk tidak menyentuh rokok gitu ya sebelum anak kelima gitu misalnya. Tapi kan rokok juga bukan masalah punya anak doang ya, kesehatan umum juga paru-paru, jantung kan juga penting ya. Jadi saya rasa gitulah kira-kira. Kasihan bayinya juga sih dok, kan kita pernah dengar ya ada kok berita bayi ya innalillahi lah bayinya meninggal gitu karena pada saat ada acara apa sekeluarga pada Ya karena asap rokok yang dihisap sendiri maupun dihisap oleh orang lain gitu ya itu bisa menimbulkan dampak bagi tubuh penghisapnya gitu ya. Artinya bagi perokok pasif maupun aktif gitu kan. Jadi menurut saya suami juga perlu punya insight gitu ya. Makanya kita kan belakangan ini saya banyak nyentuh-nyentuh suami lah gitu. Tapi ya karena memang secara keseharian kesehatan reproduksi itu belum menyentuh relung-relung kepribadian kita gitu. Jadi awareness-nya juga masih kita bangkitkan terus ya. Gitu. Aduh, dokter Yasin, seru banget nih. Ini sebetulnya masih banyak banget yang mau kita obrolin. Pertanyaan yang masuk tuh udah 100 lebih, dok. Nggak mungkin kita bacain semua. Tapi tadi sebagian udah kita bacakan. Terima kasih banget buat yang sudah bertanya. Tapi mohon maaf, kita bacakan pertanyaannya nggak semuanya ya, teman-teman. Oke, dok, ini sebelum kita close, boleh dong kita minta closing statement dari dokter Yasin untuk tema live kita pada malam hari ini, dok. Silakan, dok. Ya, jadi yang pertama, bikin anak itu kerjaan berdua. Ya, itu satu. Jadi semuanya harus dipersiapkan secara berdua. Terus yang kedua, berkaitan dengan topik kita masa subur kali ini, ya tentu saja bagian penting dari seorang perempuan dan si suaminya itu adalah mengetahui dinamika dari siklus haidnya ya. Jadi seorang perempuan itu akan mengalami dinamika sepanjang hidupnya, dari prapubertas, pubertas, haid, hamil, melahirkan, nanti dia menopause. Jadi akan ada dinamika. Jadi si suami itu juga masih punya pemahaman gitu bahwa kamu tuh perlu merhatiin istri kamu gitu. Beda sama laki-laki itu dia kayak nggak, ya datar-datar aja lah gitu hidupnya gitu kan. Ya dia menua tapi ya nggak ada dinamika. Termasuk juga dinamika bulanan dari seorang perempuan yang dia akan mengalami haid, lalu dia mengalami masa menjelang masa subur sampai nanti dia haid atau hamil. Jadi itu perlu dipelajari secara bersama. Jadi suami jangan cuma muncul kalau lagi telat belum haid ya gitu. Begitu haid dia hilang gitu kan. Jadi itu harus punya pemahaman bersama. Dan sekarang kalau udah ada aplikasi tentu saja bisa mempermudah untuk melacaknya atau mendatanya ya, mencatat gitu. Terus yang terakhir berkaitan dengan program hamil dan berdua tadi. Jadi ingat program hamil itu kita nggak cuma bikin ibunya bisa hamil, tapi bagaimana kita mencapai satu kondisi optimal bagi satu pasangan untuk bisa menjalani kehamilan, lalu nanti salinan, lalu nanti dia bisa mungkin berencana yang lain, reproduksi yang lain ya, dua-dua suami sama si istri dalam kondisi yang terbaik. Pun kalau ada masalah dia juga bisa kita tangani sebaik-baiknya sampai memang dia dalam kondisi yang terbaik gitu. Terima. Jadi
nggak cuman bikin hamil, maka itu perlu komitmen bagi pasangan suami istri, serta komitmen dokternya juga nih untuk bisa betul-betul jadi tim ya. Gitu. Oke. Kira-kira itu Aduh, thank you terakhir. banget. Saya minta maaf, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian ya. Semoga bermanfaat. Aduh, thank you banget Dokter Yasin buat para ladies dan gentlemen. Kalau misalnya kalian ketinggalan sama live pada malam hari ini, jangan khawatir, nanti akan di-save di Instagram @olevelove. Tapi, supaya kalian mendapat update harian tentang informasi promil, jangan lupa follow juga Instagram Dokter Yasin @yasinbintang. Dan terakhir, buat kalian yang lagi program hamil, jangan lupa download aplikasi We Love. Nih, ya, ada di Play Store, ada juga di Android-nya. Tadi bilang di Play Store gak bisa, Mak. Ini kan handphone saya, iPhone sayang. Ini bukan kaleng-kaleng, ini iPhone beneran. Ada di App Store ya, dan juga ada di Android. We Love bisa di-download dan gratis, tidak berbayar ya. Karena banyak tuh aplikasi-aplikasi kewanitaan yang berbayar, say. Kalau We Love gratis, tis dengan fitur yang super lengkap ya, untuk mendeteksi masa subur, untuk masukin menstruasi, gejala fisik, gejala emosional, ada pengingat untuk minum obat buat teman-teman yang lagi minum obat hormonal, dan fitur-fitur lainnya itu super lengkap banget. Oke, terima kasih banyak Dokter Yasin atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Kita udah live bareng dan share ilmu. Dan juga terima kasih buat We Love Official, Instagramnya yang aku pin di bawah ini, bisa langsung di tap, jangan lupa di follow Instagram @WeLoveOfficial. Terima kasih banyak Dokter Yasin, sampai ketemu lagi di live selanjutnya Terima bersama kasih. We Love Official. Saya dengan Citra Mustika pamit undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Dah.